Bertahun-tahun kita dengar susu itu bikin tulang kuat. Tapi gimana kalau saran itu salah? Ada yang bilang susu malah bisa bikin tulang rapuh seiring kita menua. Perdebatan ini bukan cuma soal susu, tapi juga soal gimana kita percaya nasihat gizi. Hari ini, kita akan bongkar sainsnya, mitosnya, dan apa yang sebenarnya penting buat tulang kamu. Kita akan bahas hipotesis asam abu, lihat penelitian-penelitian besar, dan ungkap apa yang para ahli yakini sekarang. Yuk, kita mulai dengan memahami gimana tubuh kita sebenarnya mengolah makanan. Pernah dengar mitos kalau minum susu atau makan makanan tinggi protein bisa bikin darahmu jadi asam? Lalu tubuhmu harus mengambil kalsium dari tulang supaya pH darah tetap normal. Ini dikenal sebagai hipotesis asam abu, dan sering dijadikan alasan untuk menghindari produk susu atau makanan berprotein tinggi. Tapi, benarkah tubuh kita semudah itu berubah jadi asam hanya karena makanan? Faktanya, tubuh kita punya sistem pengatur pH yang sangat canggih. Ginjal dan paru-paru bekerja sama setiap detik untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam darah. Ginjal menyaring kelebihan asam dan membuangnya lewat urin, sementara paru-paru mengeluarkan karbon dioksida yang juga bersifat asam lewat napas. Jadi, apapun yang kamu makan, entah itu daging, susu, atau sayuran, sistem tubuhmu sudah siap mengatasinya. Tidak ada satupun makanan, termasuk susu, yang bisa membuat ginjal dan paru-paru kewalahan sampai darahmu berubah jadi asam. Sama seperti termostat yang menjaga suhu ruangan tetap nyaman, tubuhmu juga punya termometer kimia yang menjaga pH darah tetap stabil, apapun yang kamu konsumsi setiap hari. Memang, protein menghasilkan sedikit asam saat dicerna, tapi ginjalmu sangat efisien dalam menetralkannya. Tulangmu tidak perlu berkorban untuk menjaga pH darah. Justru, mengonsumsi cukup protein penting untuk kesehatan otot dan organ tubuh. Jadi, kamu nggak perlu terlalu khawatir soal makanan asam atau alkali. Banyak mitos diet yang beredar, tapi tubuhmu jauh lebih pintar dari yang kamu kira. Fokuslah pada pola makan seimbang. Isi piringmu dengan protein, karbohidrat, lemak sehat, serta buah dan sayur. Inilah kunci kesehatan jangka panjang. Bukan menghindari makanan tertentu karena takut darah jadi asam. Menghilangkan produk susu tanpa alasan medis justru bisa membuatmu kekurangan kalsium dan vitamin D, yang penting untuk tulang dan kesehatan secara keseluruhan. Jika ingin mengurangi susu, pastikan kamu menggantinya dengan sumber nutrisi lain yang setara. Jadi, percayakan pada ginjal dan paru-parumu. Mereka sudah ahli menjaga keseimbangan tubuhmu. Nikmati makananmu tanpa rasa takut, dan biarkan tubuhmu melakukan tugasnya dengan baik. Pada tahun 2016, sebuah penelitian besar di Swedia menarik perhatian dunia kesehatan. Para peneliti mengikuti ribuan pria dan wanita, sebagian besar sudah lanjut usia, selama puluhan tahun. Mereka ingin tahu, benarkah minum susu setiap hari bisa melindungi tulang dan memperpanjang umur? Selama bertahun-tahun, susu dianggap sebagai minuman super, penuh kalsium, baik untuk pertumbuhan, dan dipercaya mencegah osteoporosis. Namun, hasil penelitian ini justru mengejutkan banyak orang. Peneliti menemukan bahwa wanita yang minum 3 gelas susu atau lebih setiap hari justru memiliki risiko patah tulang dan kematian yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang minum lebih sedikit. Temuan ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan umum selama ini. Banyak orang mengira semakin banyak susu, semakin sehat tulang mereka. Tapi kenyataannya, data menunjukkan sebaliknya. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai paradoks Swedia. Bagaimana bisa susu, yang selama ini dipromosikan sebagai pelindung tulang, justru dikaitkan dengan risiko patah tulang yang lebih tinggi? Banyak masyarakat dan bahkan para ahli kesehatan pun dibuat bingung. Apakah selama ini kita salah memahami manfaat susu? Namun penting untuk diingat bahwa penelitian ini bersifat observasional. Artinya, penelitian ini hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan membuktikan bahwa susu benar-benar menyebabkan bahaya. Ada banyak faktor lain yang bisa memengaruhi hasilnya. Misalnya, bisa jadi orang yang sudah berisiko tinggi terkena osteoporosis memang dianjurkan minum lebih banyak susu oleh dokter mereka. Jadi, bukan susu yang menyebabkan masalah, melainkan mereka memang sudah rentan sejak awal. Faktor gaya hidup, pola makan, dan kesehatan secara umum juga berperan besar. Sayangnya, banyak media yang langsung membuat judul sensasional tanpa menjelaskan detailnya. Akibatnya, masyarakat bisa salah paham dan mengambil keputusan drastis hanya berdasarkan satu penelitian. Padahal, ilmu pengetahuan selalu berkembang
dan butuh banyak bukti sebelum menarik kesimpulan. Penelitian Swedia ini memang menimbulkan banyak pertanyaan baru, tapi belum bisa menyelesaikan perdebatan soal susu dan kesehatan tulang. Para ilmuwan pun sepakat, masih banyak yang harus dipelajari. Lalu bagaimana dengan negara tetangga Swedia, yaitu Finlandia? Apakah hasilnya sama atau justru berbeda? Yuk, kita lanjutkan dan lihat apa yang terjadi di Finlandia. Sebuah penelitian besar di Finlandia yang melibatkan lebih dari 14.000 wanita lansia memberikan hasil yang menarik dan berbeda dari anggapan umum. Penelitian ini menemukan bahwa konsumsi susu dan yogurt yang lebih tinggi justru berkaitan dengan risiko patah tulang yang lebih rendah. Para wanita yang rutin menikmati segelas susu atau semangkuk yogurt setiap hari tampak memiliki tulang yang lebih kuat dan lebih jarang mengalami patah tulang, terutama di usia lanjut. Temuan ini menyoroti pentingnya pola makan yang seimbang dan peran produk susu dalam menjaga kesehatan tulang, khususnya bagi wanita yang rentan osteoporosis. Keju, khususnya, menonjol sebagai produk susu yang sangat bermanfaat. Konsumsi keju secara teratur dikaitkan dengan penurunan risiko patah tulang pinggul yang signifikan. Ini menjadi kabar baik bagi mereka yang gemar menikmati keju dalam berbagai hidangan, karena keju tidak hanya lezat, tetapi juga dapat membantu menjaga kekuatan tulang seiring bertambahnya usia. Lalu, apa rahasianya? Salah satu faktor kunci yang membedakan Finlandia adalah kebijakan mereka dalam memperkaya susu dengan vitamin D. Vitamin D sangat penting untuk membantu tubuh menyerap kalsium secara optimal, sehingga tulang menjadi lebih padat dan kuat. Tanpa vitamin D yang cukup, kalsium dari makanan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh. Di negara tetangga seperti Swedia, pengayaan susu dengan vitamin D pada masa itu belum menjadi kebiasaan umum. Hal ini mungkin menjelaskan mengapa hasil penelitian di Swedia berbeda dengan di Finlandia, meskipun pola konsumsi susu mereka serupa. Pelajaran penting yang bisa diambil adalah tidak semua produk susu diciptakan sama. Kandungan nutrisi, terutama vitamin D dan kalsium, sangat menentukan manfaatnya bagi kesehatan tulang. Membaca label dan memilih produk yang diperkaya bisa membuat perbedaan besar. Jadi, saat berbelanja, pastikan untuk memilih produk susu yang sudah diperkaya vitamin D dan kalsium. Ini adalah langkah sederhana namun efektif untuk mendukung kesehatan tulang Anda, terutama di masa tua. Selain itu, produk susu fermentasi seperti yogurt dan keju juga menawarkan manfaat tambahan, seperti probiotik yang baik untuk pencernaan dan kesehatan secara keseluruhan. Intinya, menjaga kesehatan tulang bukan soal menghindari atau berlebihan, tapi tentang membuat pilihan cerdas dan seimbang dalam konsumsi produk susu setiap hari. Para ilmuwan bertanya-tanya apakah digalaktosa, gula dalam susu, adalah penyebabnya dalam penelitian Swedia. Penelitian pada hewan mengaitkan dosis tinggi D-galaktosa dengan penuaan dan pengeroposan tulang, tapi dosis ini jauh lebih tinggi daripada yang didapat manusia dari susu. Produk susu fermentasi seperti yogurt dan keju mengandung sedikit D-galaktosa, yang mungkin menjelaskan efek perlindungannya. Tidak ada bukti kuat bahwa konsumsi susu dalam jumlah sedang berbahaya bagi manusia. Variasikan produk susumu, campur susu, yogurt, dan keju untuk mendapatkan manfaat tanpa potensi risiko. Jangan takut susu, tapi jangan juga berlebihan. Susu bukan cuma soal kalsium. Ini adalah kerja tim protein, fosfor, kalium, magnesium, dan kadang vitamin K2, semuanya bekerja sama untuk kesehatan tulang. Protein justru mendukung kepadatan tulang, bukan sebaliknya. Fosfor dan kalsium membentuk struktur mineral tulang. Kalium dan magnesium membantu metabolisme tulang dan penyerapan kalsium. Susu yang diperkaya menambahkan vitamin D, dan produk susu dari sapi yang makan rumput bisa menyediakan vitamin K2. Suplemen tidak bisa menandingi sinergi ini. Untuk tulang yang kuat, makanan utuh seperti susu dan yogurt lebih baik daripada cuma minum pil kalsium. Kalsium adalah bahan pembangun, tapi vitamin D adalah kunci yang membuka penggunaannya. Tanpa vitamin D yang cukup, tubuhmu tidak bisa menyerap kalsium sebanyak apapun susu yang kamu minum. Ini mungkin menjelaskan paradoks Swedia. Banyak susu, tapi tidak cukup vitamin D. Banyak negara sekarang memperkaya susu dengan vitamin D, menjadikannya solusi 2 dalam 1. Selalu cek label diperkaya vitamin D pada kemasan. Berjemur juga untuk vitamin D alami.
Gabungkan produk susu yang diperkaya dan sinar matahari untuk perlindungan tulang terbaik. Tulang yang kuat butuh lebih dari produk susu. Olahraga, terutama latihan beban dan latihan ketahanan, itu penting banget. Aktivitas fisik memberi sinyal pada tubuhmu untuk menguatkan tulang. Merokok dan alkohol berlebihan melemahkan tulang, tidak peduli dietmu. Kamu tidak bisa mengalahkan gaya hidup buruk dengan banyak minum susu. Jadikan kesehatan tulang sebagai upaya holistik, bergerak setiap hari. Hindari merokok, batasi alkohol, dan makan dengan baik. Gaya hidup yang kurang gerak atau kebiasaan buruk bisa menghilangkan manfaat dari diet sempurna. Jadwalkan jalan kaki atau olahraga rutin. Tulang yang kuat berasal dari komitmen gaya hidup total. Ini dia rencana aksimu. Konsumsi hingga 2 porsi produk susu setiap hari. Susu, yogurt, atau keju. Variasikan pilihan produk susumu, termasuk produk fermentasi. Pilih produk yang diperkaya vitamin D dan berjemur sedikit. Harus kombinasikan produk susu dengan olahraga beban untuk kekuatan tulang yang nyata. Harus periksa status vitamin D-mu, terutama jika kamu jarang berjemur. Harus lihat kesehatan tulang sebagai gaya hidup, bukan hanya diet. Jangan berlebihan minum susu. 3 gelas atau lebih sehari mungkin tidak membantu. Jangan hanya mengandalkan produk susu. Berolahraga dan hindari kebiasaan buruk. Jangan termakan mitos. Buat pilihan berdasarkan sains yang seimbang, bukan ketakutan.